Hai, selamat bertemu kembali di my channel. Ya, kali ini saya masih melanjutkan untuk mata kuliah metode penelitian manajemen dengan topik analisis regresi ya. Di video kali ini nanti saya akan buatkan dua alat, yaitu yang pertama untuk uji keuangan, yaitu analisis regresi linear sederhana, dan nanti yang kedua untuk analisis regresi linear berganda untuk studi yang sifatnya sosial atau dengan kuesioner ya. Ikuti terus video saya ini karena banyak tips-tips cara baca maupun cara pengolahan data yang sudah kalian peroleh untuk nanti kalian skripsi dengan menggunakan IBM SPSS 24 ya. Ikuti terus langkah-langkahnya, stay tune. Ya. Di sini ada sebuah soal tentang seorang mahasiswi yang sedang menyelesaikan studi akhirnya mengambil topik tentang pengaruh EPS atau earning per share terhadap harga saham. Didapatkan perusahaannya adalah manufaktur dan keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2007 hingga 2009. Berikut adalah data angka yang diperolehnya. Ya, ini koma ini mewakili, ada yang membacanya titik, ada yang koma. Nanti kalian tinggal sesuaikan dengan format Excel atau SPSS kalian. Sebenarnya ini enak juga dipindahkan ke Excel terlebih dahulu. Ya, kalau nanti kalian EPS-nya belum dapat, kalian hitung manual, harga sahamnya tinggal diketikkan di Excel, baru setelah itu dipindahkan ke SPSS boleh. Ya, di sini ada 3 tahun ya, 2007, 8 dan 9. Perintahnya kalian di sini saya sebenarnya di buku saya menggunakan 26, tapi sebenarnya saya hanya baru punya 24 karena 26 masih trial ya. Saya masih punya 24 atau kalian bisa 25, itu versi yang sekarang sudah familiar ya. Anda diminta yang pertama tentukan persamaan regresi sederhananya dulu, dan artinya terus tunjukkan apakah benar terdapat pengaruh EPS terhadap harga saham dengan menggunakan uji T, dan yang terakhir adalah mencari pengaruh EPS terhadap harga saham. Untuk uji regresi linear sederhana cukup mudah, nanti tidak terlalu sulit untuk lembar jawabnya. Ya, ini saya sedang membuka IBM SPSS-nya. Saya masih menggunakan versi 24. Kalian mungkin sudah ada yang dapat 25. Silakan, monggo dipersilahkan. Tampilannya sama saja, tidak ada perbedaan. Untuk hasil juga sama. Kalau sudah pertama seperti ini, kalian dapat, kalian close dulu ya, karena anggapannya kalian belum punya data sama sekali. Ya, mana close-nya di sini, kita klik. Nah, begitu pertama muncul seperti ini, seperti biasa diingat kalian pindah dulu ke variable view. Ya, variable view ini. Maaf agak blur, saya terangkan dulu. Ya, seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan nama-namanya sesuai dengan yang ada di soal tadi. Ya. Kode, tahun, EPS, harga ya. Untuk kode boleh ditulis boleh tidak, karena nanti kode ini tidak akan kita olah. Jadi type-nya adalah type-nya adalah string ya. Pilih ya, cara ngekliknya seperti ini ya, lihat petunjuknya. Ini kalau mulus biasa kan bentuknya gini, klik nanti akan muncul tombol 3 di sebelah kanannya ya. Lalu silakan klik string, lalu di OK saja. Lalu tahun juga kalian buat string aja deh, karena kita tidak akan mengolah untuk tahunnya, hanya datanya saja. Ya seperti ini. Tombol 3 kita klik, kita ganti string. Lalu di sini adalah menu kita utama, EPS dan harga. Nah, untuk keterangan seperti minggu-minggu sebelumnya saya sudah buat channelnya. Ini boleh dilengkapkan, namanya earning per share, dan yang bawahnya adalah harga saham. Silahkan ya. Nah, ini nanti disesuaikan ya, karena ini kodenya kan tinggal di copy paste saja ya. Kodenya tinggal di copy paste dari PDF saya tadi. Ya, boleh langsung di copy paste saja, tapi kok nggak bisa di copy, coba sebentar
Saya ambil dari Word saya dulu saja ya. Silahkan nanti filenya saya kirimkan ke kalian. Di copy saja lalu dipastekan ya, caranya seperti itu. Oke, paste. Nah, seperti ini lebih cepat dan beberapa langkah saja ya. Lalu yang kedua adalah tahunnya 2007, 8 dan 9. Variabel datanya tetap sama ya. Nah, sebelum saya lupa, ini sebenarnya harus melalui satu langkah sebelum regresi, harus uji namanya asumsi klasik. Tapi saya untuk mata kuliah metode penelitian manajemen silahkan baca buku saya saja, tidak perlu saya cobakan karena langkahnya sangat panjang sekali dan beberapa uji saya harus lakukan ya. Oke, nah ini ibaratnya datanya sudah normal, sudah terbebas heteros dan data-data penyakitnya ya. Jadi ini data sudah bagus, sudah normal ya. Oke, anggapannya seperti itu. Terus saya kopikan untuk file yang EPS dan harganya bisa langsung. Tapi kalau mau satu-satu silahkan ya. Kalian harus tentukan juga X dan Y-nya ya, harus benar. Variabel independennya adalah EPS, variabel dependennya adalah harga saham. Oke, EPS-nya dipindahkan dulu. Oke, saya salah. Di format saya ini harusnya titik, saya ubah dulu menjadi titik ya teman-teman. Nanti di SPSS-nya dilihat format kalian titik atau koma, tergantung versi daripada Windows kalian ya. Kebetulan laptop saya yang gunakan itu baca komanya dengan isyarat barat. Jadi koma itu dibacanya dengan titik. Saya copy langsung ya dengan ejaan barat, yaitu dengan titik. Kalau tadi saya koma menjadi 2000-an ya, bacanya beda. Ya, kalian sesuaikan. Orang keuangan pasti tahu cara membaca laporan keuangan ya, harus bisa. Atau membaca paling mudah kalau konsentrasi di luar keuangan, buku tabungan kalian dibuka, ada desimalnya itu titik atau koma ya. Oke, ini menjadi 200,93, bacanya koma ya, bukan 293 ya, tapi 200,93 ya. Untuk yang berikutnya adalah untuk yang harga sahamnya ya. Ini didapat dari internet, juga bisa tersedia dari harga penutupan ya per tahunnya. Oke. Nah, ini dipastekan saja langsung muncul, tetap 2 desimal nggak masalah karena tidak akan terganggu di hasil. Oke, itu untuk cara penginputannya. Ya, cukup jelas ya, bisa dimengerti, tinggal copy paste ya. Oke, berikutnya saya langkah-langkah SPSS-nya saya ibaratkan ini asumsi klasiknya sudah terpenuhi. Kalian kalau punya buku saya silahkan dibaca untuk uji asumsi klasiknya dan diikuti proses-prosesnya ya. Nah, langkah regresi cukup mudah, analyze lalu pilih regression ya, dan pilih linear ya. Oke, mungkin dulu di statistika mungkin tidak bertemu saya, atau sepertinya tidak bertemu saya, mungkin sempat diajarkan secara manual ya cara perhitungannya. Nah, sekarang lebih praktis dengan klik keluar hasil ya. Kita punya 4 data tapi yang dipakai hanya 2 variabel ya, EPS dan harga saham. Diingat kembali, independen, dependen. Independen variabel yang mempengaruhi, dependen variabel yang dipengaruhi. Tadi tertulis EPS berpengaruh terhadap harga saham. Berarti harga sahamnya merupakan variabel yang dipengaruhi, dependen terikat. Independen adalah bebas atau variabel yang mempengaruhi, yaitu EPS. Ya, pindahkan seperti ini. Ya. Nah, kalau udah seperti ini langsung oke saja karena ini regresinya sederhana, jadi simple sekali, dan lembar jawabnya pun nanti sangat simple. Kita nanti akan bisa lihat bersama regresinya dan hasilnya semuanya ya. Saya siapkan dulu untuk lembar jawabnya ya. Oke.
Ini kalian sekedar informasi, ini bisa copy paste ke Word, silahkan copy paste boleh ya. Kalau untuk uji regresi linear sederhana hanya model summary dan koefisien saja ya, itu yang dibutuhkan. Boleh langsung di copy paste saja teman-teman ya. Oke, seperti itu dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti sembari saya siapkan lembar jawabnya ya, ditunggu saja. Ini saya pindahkan dulu ya outputnya ya. Oke, kembali lagi, bertemu kembali bersama saya. Kita masuk ke dalam lembar jawabnya. Formatnya sudah saya buatkan, template-nya seperti ini. Nanti kalian tinggal ketikkan atau tuliskan ya, waktu ujian mungkin kalau sudah bisa bertemu juga dituliskan aja di lembar jawab ini, nanti bisa diprint sendiri di rumah. Silakan, jadi memudahkan dan mempercepat ujiannya ya. Kalau misal dari rumah atau lewat internet tinggal diketikkan aja di Word, silahkan, nggak usah di print ya, sayang gitu. Jadi tinggal diketik-ketik aja boleh, silahkan ya. Oke, sekarang kita masuk dulu, lihat dulu ke hipotesis penelitian. Jangan hipotesis statistik ya, tapi penelitiannya dulu. Kita bisa mengisikan dengan mengcopy paste dari mana? Dari soal ya pastinya ya. Dari soalnya di bagian perintah soalnya ya. Nah, kita akan lihat sebentar, saya siapkan dulu. Saya lupa mana ya tadi ya. Nah ini. Oke, saya buka soalnya, kasus studi keuangan. Nah, kalian bisa copy dari sini, teman-teman. Nah, oke. Ini kan kita pernyataannya seperti ini. Apakah benar terdapat pengaruh antara EPS terhadap harga saham? Berarti hipotesis penelitiannya adalah di copy saja ya. Seperti ini. Ya. Yang ditanyakan di soal itulah yang di copy. Ya, ditempel di Word-nya, silakan di format kosongnya. Oke, cukup mudah bukan? Mudah sekali ya. Tapi nanti prakteknya setahun lagi mungkin bisa lupa. Ini video-video ini tidak akan saya hapus, nanti bisa dibuka kembali video-video saya jika nanti kalian tugas akhir. Monggo silahkan. Semoga berguna ya. Sudah seperti ini saja untuk hipotesis penelitiannya. Nah, yang jadi permasalahannya, kebingungan di hipotesis statistikanya. Di video sebelumnya saya mengajar di mata kuliah statistika. Saya menerangkan tentang hipotesis, mungkin ada yang berminat untuk kunjungi video tersebut. Saya sudah jelaskan hipotesis penelitian itu ya adalah kalimat, sedangkan hipotesis statistika adalah berkaitan dengan simbol-simbol statistik ya. Untuk pengaruh simbolnya adalah beta atau B saja boleh untuk ukuran sampel ya. Jadi kita tuliskan simbol statistikanya adalah B kecil. Lalu di sini ada simbolnya itu antara sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, saya jelaskan dulu untuk hipotesis 1 atau alternatif itu mengandung unsur keadaan. Ya, keadaan. Ingat, kalau ada berarti tidak nol, ya kan? 1, 2, 3, seperempat, nggak mungkin nol. Jadi beta ya, karena unsur keadaan berarti simbolnya sama dengan 0. Berarti tidak sama dengan 0, berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Atau seperempat, setengah. Ya, pokoknya bukan 0. Unsur keadaan. Itu yang membuat prinsip dari hipotesis alternatif itu unsur keadaan. Sedangkan untuk lawannya H0 namanya juga 0. Berarti sebesar 0. Atau unsur ketiadaan. Ya, berarti kok unsur ketiadaan tidak ada pengaruh ya. Kalau sebesar 0 berarti pengaruhnya bisa negatif, bisa positif ya. Jadi karena tidak sama dengan 0, arahnya bisa kiri, bisa ke kanan dari 0. Bener nggak? Secara logika kalian buat garisan, kalau dulu waktu matematika mungkin bukan dengan saya, tetapi harusnya tahu garis X dan Y itu
ada sumbu X negatif dan Y negatif. Di sebelum 0 ada minus. Berarti pengaruhnya bisa negatif, bisa positif. Ya, oke. Untuk berikutnya ini tinggal dipaste juga, tinggal ditambahkan tidak. Ya, tinggal ditambahkan tidaknya saja. Ya, karena sama dengan 0 berarti tidak terdapat pengaruh. Nah, orang sama dengan 0 kok, ya kan? Berarti unsur apa? Ketiadaan. Ya, unsur ketiadaan. Oke, saya kasih merah ya. Yang ini saya kasih warna yang berbeda HA-nya. Oke, supaya paham. Berarti hipotesis penelitian itu pasti akan masuk ke H1, ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat langkah SPSS-nya tadi sudah kita praktekkan. Saya biasanya margin of error atau tingkat kesalahannya saya gunakan untuk studi sosial, untuk skripsi batasnya 5% ya. Tapi bisa ditolerir sampai 10%, ada beberapa yang mentoleransi ya. Oke, berikutnya kita lihat hasil SPSS-nya, boleh langsung ditempel di lembar jawab, boleh hanya dilihat di sininya saja. Ya, untuk melihat persamaan regresi menjawab soal nomor 1 atau soal nomor A, kita bisa melihat si angka 2 ini ya. 145,492 dan 12,93. Ini konstan mewakili simbol A dan earning per share mewakili angka untuk meletakkan huruf B-nya digantikan dengan angka 12,934 ya. Saya langsung ketik 145 Y sama dengan Y, nanti ada pengertiannya ya, nanti kita bersama-sama mengingat lagi pengertiannya itu apa ya. 145,492 oke, mohon maaf saya karena satu jarinya harus ya. Oke, ditambah berapa? Ditambah atau dikurang? Kita bisa lihat ini bisa negatif, bisa positif ya. Kalau misalnya nanti hasilnya ternyata negatif, kayak misal pengaruh NPL terhadap ROA, biasanya kalau kalau NPL ya, net performing loss itu pengaruhnya negatif. Tapi karena earning per share itu berarti ke harga saham pengaruhnya positif 12,934. Oke, saya plus 12,934 X ya, ditambahkan huruf X ya, karena sebuah persamaan, jadi belum muncul hasil akhirnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan arti-arti untuk simbol-simbol yang dituliskan di atasnya. Y tadi apa? Variabel dependen, dalam hal ini adalah harga saham ya. Boleh dikasih satuan juga jika diketahui satuannya dolar, rupiah, dan seterusnya. X-nya tadi earning per share ya, atau EPS, silahkan boleh diketik EPS juga nggak apa-apa, atau diterjemahkan lebih rinci earning per share. Oke, seperti ini ya. Saya agak kesulitan ya. Oke, seperti ini ya. Oke, saya jelaskan dulu. Ini Y dan X-nya sudah jelas ya, independen mana, dependen mana. Oke, kalau ketuker apa yang terjadi? Hasil tetap keluar, cuman hasilnya nggak tepat karena Anda menentukan Y dan X-nya sudah tertukar dari awal, hasil tetap keluar tapi angkanya salah ya, atau tidak tepat. Oke, A-nya itu selalu kita tuliskan dulu konstanta atau bilangan yang tetap. Sebesar berapa di hasil di atasnya ya? 145 ya. Oke, 145,492 ya. Artinya apa ya? Artinya kan tetap ya. Ketika variabel tadi independennya siapa? Saya singkat aja ya, nggak usah saya terjemahkan. EPS
sebesar 0, maka harga sahamnya pakai satuan rupiah ya, ibaratnya ya. Harga saham sebesar Rp berapa? 145. Ini sahamnya harganya nggak terlalu besar, kecil-kecil ya. Oke, jadi hasilnya tidak terlalu besar. Oke, seperti ini. Nah, saya bisa sosialisasikan atau praktekkan ketika X-nya 0. Ini kita lihat arti dari A. Ketika X-nya 0 berarti 12.934 kali 0. Suatu bilangan apapun dikali 0 hasilnya tetap 0. Ya, tepat. Berarti Y-nya tetap atau harga sahamnya tetap 145,492. Itu untuk arti A ya. Oke, sedikit lagi untuk arti B ya. Koefisien regresi ya. Koefisien regresi untuk variabel siapa? EPS. Besarnya berapa ya? Sebesar, tadi saya masih ingat ya, karena kalau saya nginput angka pasti cepat, dan mengingat angka cepat sekali nih ya. Artinya ketika variabel independennya atau EPS-nya ya mengalami kenaikan ya. Ini selalu formatnya sama ya. Oke, formatnya selalu sama. Mengalami bukan kenaikan tapi peningkatan satu satuan. Dalam hal ini EPS itu biasanya lembar saham ya. Satu lembar saham ya biasanya, tapi nanti kita lihat aja di laporan keuangannya bentuknya dolar, rupiah atau persentase. Kok persentase pasti nggak mungkin, mengalami peningkatan satu satuan lembar sahamnya ya EPS itu. Maka yang terjadi apa? Nilai 12-nya dan negatifnya atau positif? Positif ya. Maka apa impactnya? Harga sahamnya mengalami apa? Peningkatan juga karena tandanya positif senilai angka betanya atau B-nya berapa? Ya senilai 12.934 lagi. Ya, ini pakai rupiah boleh silahkan. Karena harga saham di sini saya pakainya satuannya rupiah. Kita simbolkan atau visualkan di sini atau sosialisasikan. X-nya ketika saya masukkan 1 ya, Y-nya akan bertambah 12.934 dari 145. Artinya seperti itu ya, mengalami peningkatan senilai, bukan peningkatan menjadi ya. Kalau menjadi nanti tinggal dijumlahkan. Kalau peningkatan senilai 12.934 berarti akumulasi 145 ditambah 12.934 tadi ya. Oke, bisa dipahami ya bahasa kalimat kata-kata ya. Tolong dipahami ya. Meningkat menjadi sama mengalami peningkatan senilai itu beda. Kalau menjadi berarti bertambah, nilainya jadi 16 sekian. Kalau 147 sekian ya. Kalau misal mengalami peningkatan senilai ya itu nggak usah dijumlahkan. Ya, kalau 2 satuan ya berarti 2 kali. Kalau ini kan hanya contoh aja, kalau satu satuan berarti naiknya juga 12.934 lagi ya. Oke, untuk A plus BX sudah beres tahap pertama atau soal pertama. Soal keduanya atau B-nya kalian diminta untuk menentukan nilai uji T-nya. Mana nilai uji T-nya? Kita bisa lihat dari T yang earning per share, jangan yang konstan. Kita bisa lihat ya, nilainya 12.414. Oke, 12.414. Oke, ya. Nah, nilai uji T ini T hitung teman-teman ya. Dibandingkan dengan T tabel. Jika nanti T tabelnya lebih
lebih kecil dari T hitung H0-nya diterima. Tapi ketika T hitung yang lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak alias H1-nya yang diterima ya. Oke, kita langsung meluncur ke T tabel saja ya. Saya buka dulu T tabelnya, mohon maaf belum saya buka. Sebelum masuk kita lihat ke uji T tabelnya, kita lihat dulu rumusannya ya teman-teman ya. Di sini ada sebuah rumusan ya yang sebenarnya bisa dibilang lebih sulit, apalagi kalau misal nih contohnya kalian sedang di pelosok ya, pelosok daerah, kalian lupa membawa uji T-nya atau tabel T-nya akan kesulitan. Makanya nanti ada bisa menggunakan uji signifikansi ya. Nah, untuk uji T ini masih akan sangat manual sekali. Kita harus menghitung dulu N kita. Tadi jumlah datanya ada berapa ya, atau jumlah perusahaan, jumlah data ke bawah ada 30 data ya, dari 3 tahun yang berbeda dan 10 saham di masing-masing tahunnya. Kita hitung ada 30 data, berarti N-nya adalah 30. Lalu di sini untuk mencari degree of freedom atau derajat kebebasannya kita harus buat rumus, yaitu N dikurang K dikurang 1. N kita adalah 30, K kita adalah jumlah variabel bebasnya. Dalam hal ini tadi hanyalah 1, yaitu EPS. Berarti K-nya adalah 1, I-nya dikurang 1 tetap ya. Satunya tetap 1 karena di rumusannya adalah N dikurang K dikurang 1, yaitu 30. K-nya adalah jumlah variabel bebasnya. Udah rumus bakunya dikurang 1 lagi. Berarti adalah nilainya 28 ya. DK-nya atau DF-nya senilai 28. Tadi saya sudah siapkan tabel T-nya. Kemana tabel T saya lupa. Kok ketutup lagi ya. Oke, sepertinya tertutup kembali. Kalau nggak saya lihat di bawah aja ini ya. Ini untuk yang buku SPS, buku. Oke, saya akan lihatkan ini untuk yang buku statistikanya saya ya. Ini untuk uji T-nya kita akan lihat nih ya teman-teman ya. DK atau DF-nya ya 0,05 total dan lihat berapa? 28. Ini nilainya ya. T 0,05 DK 28 ya. 2048 ya nilainya ya. Oke, kita pindahkan aja 2,048 0,05 28 dua arah. Kenapa dua arah? Karena belum tahu arahnya positif atau negatif ya. Nah, nilai signifikan ini cukup mudah, tidak perlu ribet-ribet. Kita bisa lihat di uji koefisien bagian signifikansinya yang bagian earning per share 0,000. Berarti ini tanpa kesalahan. Sebenarnya nilainya tepat ya. Jadi mampu memprediksi. Nah, seperti ini. Nanti pembandingnya dengan berapa? 5%. Oke. Nah, kita buat kesimpulan langsung yuk. Untuk yang T hitung T tabel ya. Untuk lihat aturan atas, ketika T hitung lebih besar dari T tabel, T hitung kita adalah 12,414 lebih titik-titik dibanding 2048. Ya jelas lebih besar. Berarti ini nilainya atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari nilai tersebut adalah H0-nya ditolak alias H1-nya yang diterima ya. Ini untuk pengujian yang T hitung T tabel ya. Oke, berikutnya kita akan melihat di ya, oke, ini ya. Oke. Agak kesulitan saya ya karena satu saya mengambil video, satunya lagi mengetik-ngetik ya. Oke. Nah, kalau dibandingkan dengan nilai signifikan seperti apa ini, teman-teman? Ya, signifikan kita 0,000, pembandingnya dengan 5%. Kurang dari ya, pasti ya 0,00 kan. 0,00 kurang dari
0,0005 ya. Oke ya, bisa ya. Oke, berarti ini juga menyatakan bahwa H0-nya ditolak alias H1-nya yang diterima. Oke, nah konklusi akhirnya apa? Berarti kalau H0-nya ditolak atau H0-nya diterima, satunya yang diterima, berarti dengan kata lain apa dua kesimpulan ini? Ya, berarti bisa diputuskan bahwa ambil H1. Berarti tertulis ini terdapat pengaruh EPS terhadap harga saham ya. Oke, ini konklusi akhirnya dari dua kesimpulan menyatakan bahwa tetap terdapat pengaruh antara EPS agak blur maaf terhadap harga saham ya. Oke. Nah, satu lagi kita juga diminta untuk mencari besarnya pengaruh lewat model summary atau R-square, atau kalau manual berarti korelasi dikuadratkan. Saya langsung aja ya, nggak usah lihat korelasinya dulu, tapi langsung lihat R-square-nya. Kok korelasi di sini? Nilai ini dikuadratkan hasilnya akan ini, teman-teman. Nilainya berapa? Ini yang dipindahkan model summary 0,846 ya. Oke, nanti saya akan tempel juga di lembar kosongnya ini ya, supaya kalian tahu nilainya. Nanti pas ujian juga hampir sama, saya sajikan output SPSS-nya, kalian interpretasi seperti ini. Besar pengaruhnya berarti, arti besar pengaruhnya berarti senilai 84% EPS mempengaruhi harga sahamnya. Kontribusi juga sama ya, mirip ya, satu istilah ya. ,84,6%, sedangkan sisanya dapat dari 100% dikurang 84,6 ya. Berapa teman-teman? 15,4%. Lainnya dipengaruhi faktor lain. Selesai teman-teman ya. Ini baru uji regresi linear sederhana ya. Nanti mungkin besok saya update untuk yang bergandanya ya. Jadi kalian pelajari dulu yang mudahnya dulu, yaitu yang sederhana ya. Nanti baru besok kita saya update bahannya untuk yang berganda. Mungkin saya tambahkan untuk arahnya positif atau negatif ya. Jadi satu bertanda, satu tidak. Nanti kita lihat perbedaannya dan cara membacanya ya. Ini outputnya saya pindahkan dulu langsung ya teman-teman, biar enak. Begitu kalian ujian itu sudah tahu yang dibaca bagian yang mana, dan kalau saya tempel di lembar soalnya bagian-bagiannya, kalian bisa langsung tahu, oh ini untuk baca ini ya. Semoga memudahkan kalian. Oke, seperti ini ya. Yang ini saya tempelnya di atas saja, di sini ya, sebelum hasil SPSS ya. Oke, untuk koefisiennya. Oke, ini. Ya, copy, saya tempel di bagian awal dulu. Oke. Sip. Copy aja. Oke. Selesai dari saya. Itu dulu untuk uji regresi linear sederhana ya. Harus ada kata linear ya, karena regresi itu bisa macam-macam, bisa kuadratik dan teman-temannya. Tapi memang bukan kapasitas ekonomi untuk kuadratik dan teman-temannya, itu untuk teknik ya. Ini cukup sekian dulu untuk materi video di uji regresi linear sederhana. Jika suka video ini, tolong like, share, dan komen. Jika
jika bersedia juga bisa subscribe video saya ini supaya bisa tahu kapan saya update dan info-info terbaru tentang metode penelitian, statistika, dan ilmu manajemen lainnya. Terima kasih.